Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bapak Pak Bagus Siddiq Pamungkas. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dengan tema Quran Surat At-Tin kelas 5 SD. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita absen dulu ya anak-anak. Silakan tulis nama kalian dan asal sekolah pada kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sebelum masuk kepada pembahasan Quran Surat At-Tin, mari kita pelajari dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dan dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Quran Surat At-Tin diambil dari kata tin, artinya buah tin. Quran Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran dan termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Mari kita belajar untuk membaca Quran Surat At-Tin dengan benar. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Artinya, Wat-tini waz-zaitun. Ayat yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua, wa turi sinin, artinya dan demi bukit Sinai. Ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi kota Mekah yang aman. Dilanjutkan ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, Summa rodadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Ayat yang keenam, ilalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Dilanjutkan ayat yang ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kandungan surat At-Tin ayat yang pertama. Buah tin merupakan ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan zaitun merupakan ungkapan Baitul Maqdis, yaitu tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan kedua pohon tersebut karena buahnya memiliki banyak manfaat. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna oleh pencernaan manusia. Buah tin menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, Bukit Sinai, yaitu sebuah bukit tempat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam saat Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Di tempat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, maksud negeri yang aman adalah kota Mekkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para ulul azmi dari kalangan rasul. Yang dimaksud dari empat tempat tersebut adalah yang pertama, buah tin atau ungkapan dari Damaskus. Yang kedua, zaitun atau ungkapan dari Baitul Maqdis. Yang ketiga, Bukit Sinai. Dan yang keempat adalah Mekkah Al-Mukarramah. Ayat yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu dan bijak. Sebab manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ayat yang kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia tidak bersyukur dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan.
Ayat yang keenam, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal saleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ayat yang ketujuh, melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah neraka. Ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika buruk amalnya, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula, yaitu neraka jahanam dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pembahasan Quran Surat At-Tin. Demikian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Untuk tugas anak-anak bisa dilihat pada kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.